Baik, selanjutnya kita akan membuat validasi data yang sudah digunakan di tabel lain dan tidak dapat diubah atau dapat diganggu-gugat lagi. Nah, kita akan pergi ke database kita yang ada di sini. Kemudian kita pergi ke petugas dulu. Nah, di sini ada data petugas, data pelanggan, data jenis cucian, kemudian ada transaksi. Nah, untuk petugas ini, untuk aksi hapusnya ini, ketika nama yang sudah dipakai untuk mentransaksikan barang-barang yang telah dikemas ataupun di laundrykan, maka otomatis di bagian aksinya ini akan mati ataupun tidak berfungsi untuk tombol hapusnya. Jadi jika orang yang sudah kita gunakan untuk mentransaksikan barang laundryannya, maka untuk fiturnya ini mungkin tidak akan berfungsi. Kemudian kita pergi ke localhost database kita. Di sini kita tunggu saja dulu. Kita pergi ke data transaksi. Kemudian di data transaksi ini kita pergi ke SQL. Nah, di XML ini kita tambahkan script yang mana scriptnya itu tanda petik kita copy ini. Di sini kita ganti dengan tabel. Kemudian kita kembali ke SQL, kita Ctrl A, Ctrl V. Ini kita ganti dengan ID petugas. Kemudian kita kembali ke struktur, kita akan lihat di tabel ID petugas terimanya. Di ID petugas terima di sini sudah terganti dengan dapat. Nah, di sini karena untuk satunya dapat, coba kita tes masukkan like 2. Kita go, maka di sini tidak ada karena data petugas untuk ID yang kita panggil 2 itu tidak ada. Jadinya untuk tampilan data keduanya tidak muncul. Nah, setelah itu kita edit lagi dulu. Di sini kita kemudian ID petugas, ID petugas terima like 2 code kasih ID petugas serah. Kemudian jangan lupa untuk Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita coba tes dulu. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Karena kita lihat strukturnya dulu. Kayak dijajah petugas serahnya ini loh. Ini kita harus ganti 2.
supaya dia bisa muncul. Sekarang kita ambil. Ini dia muncul kan. Jadi dia sesuai dengan ID petugas yang kita panggil. Kemudian kita pergi ke script. Di script ini kita ambil satu script yang namanya script cari data di tabel. Ini kita ambil script ini. Kita letakkan di petugas di bagian sini. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kita tambahkan PHP-nya. Nah, kemudian di sini untuk nama field name kita ganti dengan ID petugas. Setelah itu di bagian data variabel datanya ini kita ganti dengan data 11. Data 11. Nah, setelah itu ini juga kita ganti dengan 11. Setelah diganti variabelnya, maka kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ambil script ini. Kita Nah, kemudian kita di sini kita tutup. Lalu di sini kita buka misalnya. Setelah itu kita ambil script ini. Kemudian bagian sini kita tutup dengan PHP. Setelah itu di bagian ini, kemudian di bagian setelah itu kita coba testing, kita ingin memastikan x-nya itu sudah betul atau tidak di bagian sini. Nah, sini sudah betul ya. Untuk nama Aldo Graha yang mana transaksinya sudah digunakan petugas pengiriman, maka di sininya aksinya sudah tertutup atau tidak terfungsi lagi. Kemudian coba kita tes hapus x-nya, maka kita kembali testing. Nah, mengapa di sini tanda aksi hapusnya sudah hilang? Karena di transaksi kita sudah memakai nama petugas penyerimanya Aldo Graha, sehingga
di bagian algograha ini kita tidak dapat menghapus lagi, jadi kita hanya bisa mengubah tetapi kita tidak dapat menghapus lagi. Nah, untuk petugasnya sudah jadi. Sekarang kita buat pada pelanggan. Nah, kita pergi ke Visual Studio Code, kemudian kita copy script ini, Ctrl C, kita pergi ke pelanggan, kita letakkan di bagian bawah pelanggan. Kemudian ini kita ganti dengan ID jadi bintang from transaksi ID pelanggan. Pelanggan baik variabel. Kemudian ini kita ambil, kita Ctrl X, kita tekan di sini. Setelah itu sekarang kita coba tes voice dengan pelanggan. Nah, dia berubah untuk dia dan kebasan yang mana namanya sudah dipakai di transaksi, yaitu Janadio dan berbahasa. Kemudian untuk nama yang belum digunakan di transaksi ini antara lain yaitu nama dari Dodo Bancar yang mana namanya tidak dipakai di transaksi, sehingga untuk aksi hapusnya ini masih bisa berfungsi. Dan untuk audio dari kebiasaan ini namanya sudah dipakai pada pelanggan untuk mentransaksikan barang, sehingga namanya sudah tidak dapat diubah ataupun hapus lagi. Nah, setelah untuk data pelanggannya sudah, sekarang kita masuk pada jenis cucian. Nah, di sini jenis cuciannya kita copy scriptnya juga. Kemudian kita pergi ke jenis cucian, kita tekan di sini. Kita ganti dengan ID jenis cucian. Saya transaksi ID kemudian kita ambil ininya, nah sekarang kita coba testing. Nah, di sini dia sudah tombol hapusnya sudah mati atau sudah tidak ada seperti itu. Namun untuk tombolnya ubah ini masih berfungsi. Jadi untuk tombol hapusnya sudah hilang dan tidak ada lagi karena barang-barang yang ada di jenis cucian ini sudah digunakan di transaksi. Maka ketika sudah digunakan di transaksi, nanti di bagian jenis cuciannya itu hapusnya sudah tidak ada. Nah, untuk barang yang telah digunakan di transaksi, ketika kita ubah, maka dia tidak dapat diganggu gugat lagi. Sehingga di sini kita menambahkan script disable yang mana menutup atau membuat untuk satu data itu tidak berfungsi lagi. Nah, di sini kita rubah di bagian sini. Nah, di sini kita tambah disable.
yang mana disable ini berfungsi untuk mematikan atau membuat untuk satu data itu tidak berfungsi. Kemudian sekarang kita coba tes. Nah, di sini untuk penambahan disable ini yang mana di transaksi nama-nama ini sudah digunakan. Jadi kita coba lihat di detail. Nah, di sini ada Gordon itu sudah digunakan. Kemudian di bagian yang kedua ada jas, Gordon, dan spray. Kita kembali ke jenis cucian. Nah, di sini jenis cucian itu yang mati itu ada Gordon, handuk, spray, kain, kaos kaki. Yang mana ini sudah disimpan secara permanen. Jadi tidak bisa dapat diganggu gugat lagi. Nah, kemudian untuk datanya ini kita ganti dengan data $, supaya tidak sama. Kemudian kita tambahkan satu script, yaitu di bagian PP ini Nah, kemudian di sini kita ganti dengan detail transaksi. Setelah itu di sini coba. Nah, detail transaksi ini kenapa saya taruh di sini? Agar ketika kita ingin mengubah data yang telah dipakai, maka dia tidak bisa. Nah, di sini kan baju kaosnya belum digunakan, maka dia tetap ada tandanya yang mana barang ini belum digunakan. Tetapi untuk barang yang sudah digunakan atau sudah ditransaksikan, maka dia akan tidak dapat diedit ataupun diubah lagi, dan dia sudah terkunci karena yang mana di transaksi ini kita sudah simpannya secara permanen. Jadi di sini yang kita bisa tahu saja dan kita bisa lihat ya, yaitu ada gorden, handuk, kain, itu adalah barang-barang yang sudah ditransaksi sehingga tombol hapusnya itu tidak berfungsi lagi. Nah, untuk ini sudah jadi. Sekarang kita pergi ke Visual Studio Code, kita pergi ke transaksi. Nah, di transaksi dulu, di bagian tambah data, nah kemudian kita ke data transaksi ini. Di bagian tambah data ini ada nama petugas, alamat, telepon, email, dan password. Nah, di sini untuk emailnya ini kita membuat supaya kita mengedit yang mana emailnya, nama yang kita masukkan, misalnya nama Siti. Nah, emailnya Siti. Di sini kita harus kasih kosong dulu sehingga dia tidak boleh ada muncul langsung seperti ini. Nah, untuk scriptnya itu kita pergi ke script, kemudian kita ambil script yaitu cetak duplikasi data, kita Ctrl Alt, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawah dari data insert petugas. Kita letakkan di bawah dari insert petugas. Nah, kita letakkan di bawah sini, kita Ctrl V di sini, kemudian untuk menurut ini kita hapus. Nah, kemudian di sini kita ganti select bintang from petugas.
where berapa email, supaya emailnya itu tidak terisi langsung ya, kita isi baru dia ada, jadi tidak ada muncul langsung seperti itu. Baik, variabel di sini emailnya berapa, Ctrl C, kita taruh di sini. Nah, kemudian di situ kan juga ada teleponnya, maka di sini kita tambahkan or telepon like tanda ketik, ini tidak ada lagi, telepon di variabel apa dulu. Nah, kemudian di sini ada satu script yang kita masukkan dengan email, terus dari pemberitahuan nih, atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Jadi tidak ada pengulangan begitu. Jadi macam kayak misalnya kalau kita memasukkan email atau nomor telepon yang sama, maka dia akan muncul notifikasi seperti ini. Email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan masukkan data yang lain. Jadi di sini kan, nah, ini emailnya sudah ada. Dia sudah terdaftar yang mana ada Siti di sini dengan email ini. Berarti dia tidak dapat mengulangi email dan telepon yang sama. Lalu ini sekarang kita coba tes. Kita tes ambil ini. Kita tambahkan data baru. Misalnya ini. Kemudian alamat. Kemudian telepon. Kita simpan. Maka dia muncul seperti ini. Maka dia harus munculkan telepon. Email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lain. Nah, kita oke, dia muncul kembali ke sini. Jadi untuk script yang tadi itu memberitahu bahwa ketika kita memasukkan email dan telepon yang sama, maka dia tidak akan terdaftar atau tidak akan menambahkan data baru. Jadi harus beda. Nah, dan jika kita menambahkan data yang mana di sini kita taruh ini nomornya, kita kasih ini. Kemudian di sini kita ganti nama. Sekarang kita simpan, maka datanya itu tersimpan karena email dan passwordnya itu kan belum digunakan oleh orang. Nah, jadi sini ada ya untuk email dan password, untuk data yang kita tambahkan tersebut. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu di bagian pelanggan. Kita copy script ini, kita Ctrl C, kita letakkan di insert pelanggan. Kemudian kita di sini, lalu ini letakkan di sini. Kemudian di sini kita ganti dengan pelanggan, variabel email di bagian variabel 4, kemudian telepon di bagian variabel 3.
Nah, setelah seperti itu sekarang kita coba testing. Ctrl R, kemudian kita tambahkan data. Sebelum kita tambahkan data, kita ambil nomor yang sama dulu agar kita ingin memunculkan apa itu namanya tadi, duplikasi data yang mana tidak bisa diulang untuk telepon dan email yang sama. Kita tes, coba, kemudian kita simpan, maka dia akan muncul seperti lama. Atau telepon yang Anda masukkan sudah tepat. Silakan ulangi dan masukkan data yang lain seperti itu. Nah, untuk emailnya juga sama. Coba kita menggunakan email yang sama di data yang dengan nomor yang berbeda sekarang. Maka dia munculnya seperti itu. Tapi jika kita menambahkan data yang mana telepon dan emailnya itu tidak sama, telepon, kemudian emailnya itu kita ganti maka dia tersimpan. Itu kalau kita menambahkan data di email yang berbeda. Kita coba tes tambahkan di sini, dia ada dengan nomor email dan telepon yang berbeda. Nah, setelah itu untuk pelanggannya sudah. Sekarang di bagian jenis cucian. Nah, di jenis cucian ini kita tidak pakai email lagi, tetapi kita pakai nama barang. Jadi nama barang yang sudah kita gunakan tidak bisa kita double lagi atau kita duplikat lagi. Nah, untuk scriptnya kita ambil dari sini, kita Ctrl C. Kemudian untuk pelanggannya ini kita tutup tahan dulu. Kita pergi di insert jenis cucian. Nah, kita tambahkan di sini. Ctrl V di sini. Kemudian untuk script yang ini kita dulu, lalu ini kita Ctrl X, kita letakkan di sini. Oke. Setelah itu dia di sini untuk kita. Nah, kemudian di bagian select bintangnya ini kita ganti dengan select bintang from jenis cucian where nama like variabel, namanya itu variabel 1. Kemudian ini kita hapus. Setelah itu email ini kita ganti dengan nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Nah, kemudian coba kita di sini kita edit dulu di insert pelanggan tadi. Ini di sini ada. Ini kita nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lain. Nah, setelah seperti ini from jenis cucian bernama like variabel 4 variabel 1 yang mana variabel 1 berisi nama. Sekarang kita coba tes. Ctrl R, kemudian di sini kita tambahkan data dengan nama URL. Kita samakan ya. Harganya itu berbeda berdasarkan. Kemudian kita simpan, maka dia akan muncul nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Jadi untuk fungsi duplikatnya berhasil. Tidak bisa menduplikat data yang sama atau meniru atau menyamakan nama jenis cucian yang sama. Nah, kalau misalnya kita tambahkan daster ulang, saya kan sudah hapus daster tadi. Di sini saya tambahkan daster lagi. Karena daster belum terdaftar, maka saya coba terus tambahkan, maka dia tersimpan. Jadi fungsi untuk penambahan data dengan duplikat data itu tidak bisa. Duplikat pendobelan data yang sama itu tidak bisa.
Nah, setelah seperti ini, sekarang kita coba masukkan lagi script di petugas. Insert petugas, kita ambil script ini, Ctrl C, kita taruh di update petugas. Bagian sini kita letakkan. Setelah itu ini kita ambil, kemudian di sini coba kita lihat variabel email 4, kemudian variabel telepon 3, telepon 3, 2 itu alamat. Jadi sini saya ganti sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini kita coba tes mengubah data. Karena tadi sudah kita buat scriptnya, kita di bagian petugas, di bagian sini kita ubah kampung solar kotak, kampung solar kotak ini bisa, maka dia terubah. Nah, di sini ada kesalahan sedikit, yang mana tadi kan kita punya maksud itu kan select bintang from petugas dengan email atau variabel, yaitu variabel 4 dengan telepon yaitu variabel 3. Nah, di sini kita akan membuat update petugasnya itu ketika diubah itu, maka dia akan memunculkan email atau telepon yang kita masukkan itu sudah terdaftar. Jadi kita tidak bisa mengubah lagi. Dan tadi kan untuk penambahan data dengan email dan telepon yang sama itu tidak bisa. Nah, di sini kita juga membuat diubah itu kita misalnya kalau kita masukkan email atau telepon yang sama juga dia tidak dapat diubah. Nah, di sini karena tadi itu tidak bisa karena belum jadi, maka untuk errornya itu terjadi di sini. Nah, di sini seharusnya kita menggunakan variabel email, yaitu variabel email kita ambil yang ini. Untuk variabel email kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Harus sama ya, variabel yang di atas harus sama dengan variabel di sini, sehingga ketika dia panggil nama dari filter ini dia muncul. Nah, untuk teleponnya itu di variabel ketiga. Jadi kita ambil ini, kita Ctrl C, kita letakkan di sini. Nah, namun karena di situ tidak ada perubahan, maka untuk script ini kita hapus. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengedit script yang tadi adalah email dan email dan teleponnya itu. Kita tutup ini semua dulu di bagian petugas. Kita masuk di petugas di bagian ubah data petugas di bagian nama, alamat. Di bagian alamat ini kita turunkan dulu. Kemudian di email kemudian kita hapus dari di input lalu kita hapus ini, tipenya kita ganti dengan hidden, kemudian ini juga. Setelah itu pas scriptnya kita hapus, kemudian di bawah. Nah, setelah seperti ini sekarang kita coba tes. Ctrl F di bagian ubah. Nah, di sini hanya ada nama, alamat, dan password.
tutup, kemudian kita coba ke sini gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah di sini sudah jadi, hal yang sama kita lakukan di pelanggan juga. Posisi Studio Code, cuma kita pergi ke pelanggan, di bagian pelanggan, di bagian telepon dan emailnya ini, kemudian ini kita hapus, kemudian kita ganti dengan hidden, kemudian pas ini kita hapus. Kemudian sekarang sudah seperti ini, sekarang kita coba tes. Nah, di sini ubahnya sudah. Setelah itu sekarang kita pergi ke update petugas. Di bagian telepon dan emailnya ini kita hapus. Kemudian di bagian ini juga telepon dan email kita hapus. Kemudian di pelanggan juga telepon dan email kita hapus. Kemudian telepon dan email kita hapus. Kemudian di bagian jenis cucian namanya kita hapus, di swap ini kita hapus. Nah, setelah seperti ini coba kita tes, kita kontrol, kemudian di petugas kita ubah yang ini kita buatkan pensel 1, simpan, kemudian di pelanggan kita ubah pattern 1, kita simpan, jenis cucian, transaksi. Nah, jadi untuk di jenis cucian ini kita coba terus mengubah gambaran ini. Di bagian dashboard kita sebesar maka kita simpan maka. Nah, karena di jenis cucian ini tidak dapat diubah karena barang-barang yang kita laundrykan itu tidak dapat diganti. Nah, maka untuk di jenis cucian ini fungsi atau yang kayak kita buat kayak tadi untuk pengubahan di sini untuk alamatnya satu kita bisa ubah, tidak bisa diubah di jenis cucian. Nah, mungkin itu saja dari validasi data yang sudah digunakan di tabel lain. Untuk di tabel lain maka tidak dapat diubah ataupun di apalagi diganggu gugat di tabel lainnya. Jadi tidak ada penduplikasian data ataupun pembuatan data yang sama. Jadi validasi data yang sudah digunakan di tabel lain tidak dapat diubah atau dihapus lagi.
Sekian untuk di petugasnya sudah berhasil tadi, untuk di pelanggan juga sudah.